Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kadir dengan NIM 3114221. Dosen pengampu yang izin saya sebut nama beliau Ibu Nur Amila SPD MPD. Di sini saya memiliki tugas mata kuliah pembelajaran membaca. Saya memilih novel Ibu Berhati Surga. Novel ini diterbitkan pada bulan Januari 2013. Halaman buku ini memiliki 202 halaman. Yang pertama di bagian pertama buku ini, Ibu Malaikat Tanpa Sayap. Ibu, terkadang kita lupa akan jasa seorang yang telah merelakan waktu dan tenaganya untuk kita. Ia rela kedinginan asalkan kita tetap hangat dalam pelukannya. Ya, ialah Ibu. Aku selalu teringat akan sosoknya yang selalu sabar menghadapiku. Senakal-nakalnya diriku, ia tetap sabar untuk menuntutku ketika aku mendapatkan masalah. Ia selalu menjadi penyejuk saat bimbang, galau, sedih, dan senang. Dan dalam kondisi apapun, ia sama saja tetap dengan senyuman manisnya. Sampai sebuah file dari sahabatku yang mengingatkan aku kembali kepada sosok ibuku. Karena aku kini dalam perantauan, menempuh masa depanku. Dalam file yang tertulis, pengarangnya menceritakan tentang kisah seorang ibu. Suatu ketika seorang bayi siap dilahirkan ke dunia. Bayi itu diturunkan, ia bertanya kepada Tuhan. Kata para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengiring ke dunia. Tetapi bagaimana cara bisa hidup di sana? Saya terlalu kecil dan lemah, kata bayi tersebut. Tuhan menjawab, aku telah memilih salah satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu. Tetapi di surga yang aku lakukan cukup bernyanyi dan tertawa. Si bayi tetap bertanya kepada Tuhan, dan apa yang dapat aku lakukan jika aku ingin berbicara kepadamu? Sekali lagi Tuhan menjawab, malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa. Si bayi pun masih belum puas. Ia pun bertanya lagi, aku dengar di bumi banyak orang jahat, dan siapa yang akan menjagaku? Dengan penuh kesabaran Tuhan menjawab, malaikatmu akan melindungimu dengan taruhan nyawa sekalipun. Saat si bayi tetap bertanya, tapi aku akan bersedih karena tidak melihat engkau lagi. Tuhan dengan segenap kesabarannya menjawab, malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkanmu cara kamu kembali kepadaku. Saat itu surga begitu tenang, sehingga suara dari bumi dapat terdengar dari sang bayi. Dengan suara lirihnya bertanya, Tuhan, seandainya aku turun sekarang, bisakah engkau memberitahuku nama malaikat di rumahku nanti? Tuhan pun menjawab, kamu dapat memanggilnya ibu. Kadang aku melupakan sosok ibu di saat aku bahagia, namun tidak begitu dengan ia. Aku selalu teringat ketika kecil saat ibuku keluar rumah dan membawakanku buah-buahan yang ia dapat dari tetangga. Walau sebenarnya, namun ketika aku mendapatkan buah, aku tak pernah membawakannya walau sebiji pun. Ketika aku sakit, ia merawatku. Bahkan semalaman ia tak tertidur demi menjagaku. Ia rela tidak berselimut asalkan aku dapat tertidur pulas dengan balutan selimut. Aku sadar, aku mengerti betapa mulianya sosok seorang ibu, dan aku ingin menjadi yang terbaik untuknya. Pesan dalam buku ini, kenanglah ibu yang senantiasa menyayangimu dan selalu meneteskan air mata ketika kita meninggalkannya.
Sesekali jenguklah ibu yang selalu menantikan kehadiranmu di rumah. Jenguklah dan memohon maaf kepadanya. Tinggalkan sejenak kesibukanmu dan jenguklah ibu sebelum engkau kehilangan saat-saat yang sangat engkau rindukan di masa yang akan datang. Ketika ibumu telah tiada, ketika tidak ada lagi yang menunggumu dan menyambutmu di depan pintu, ketika tidak ada lagi yang rela dan tidak berselimut demi engkau, ketika tidak ada lagi yang menyiapkan sarapan pagi untukmu, kamar kosong tiada penghuninya. Jangan biarkan kau kehilangan saat-saat di mana seorang yang selalu meneteskan air mata untuk mendoakanmu sampai akhir hayatnya. Buku ini diambil berdasarkan kisah nyata tentang kita harus menyayangi hidup kita, dan buku ini menceritakan gadis yang memiliki buku yang dia sangat sayangi, tapi dia harus merelakan buku tersebut karena untuk membahagiakan ibunya dan membantu ekonomi ibunya. Buku ini juga sangat bagus untuk kita baca, terutama untuk anak-anak yang atau remaja yang sering mengasingkan ibunya. Kalian harus sayangi kedua orang tua kalian dan harus menjenguk mereka. Apapun kesibukan kalian harus datang dan menjenguk ibu kalian di kampung.